Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini saya melakukan salah satu tanggung jawab saya sebagai mahasiswa IAIN Kota Palopo. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang menerang, Nabi yang telah menggulung tikar-tikar kebatilan dan menghamparkan permadani keimanan di muka bumi ini. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya membuat video yaitu ekonomi mikro Islam yang dibawakan oleh Ibu Ika Posi ASE MM. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas yaitu mereview dari pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh. Di pertemuan kedua itu membahas tentang rancang bangunan ekonomi mikro Islam. Pertemuan ketiga asumsi rasionalis dalam ekonomi Islam. Yang ketiga teori konsumen Islam, konsumsi Islam. Yang keempat teori permintaan Islam. Yang kelima teori produksi Islam. Dan yang keenam adalah teori produksi Islam pula. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita menuju ke videonya. Ciao. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kedua ini membahas tentang rancang bangunan ekonomi mikro Islam. Ilmu ekonomi merupakan hal yang didasari atas berbagai permasalahan sumber alam yang terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak ada batasannya. Secara umum, teori ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro merupakan teori harga pasar, sedangkan ekonomi makro disebut sebagai teori pendapatan nasional. Ruang lingkup ekonomi mikro yaitu membahas atau menganalisis bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian, sedangkan ekonomi makro analisisnya bersifat umum dan tidak memperhatikan bagian-bagian kecil ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit kecil dalam perekonomian. Ekonomi mikro ketika dilihat dari katanya yaitu ekonomi mikro, maka berarti kecil. Dengan demikian, teori mikro Islam adalah suatu bidang ilmu yang menganalisis bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian yang sesuai dengan syariat-syariat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan ketiga ini yang membahas tentang asumsi rasionalitas dalam ekonomi Islam. Rasionalitas adalah anggapan bahwa manusia berperilaku secara rasional atau masuk akal dan tidak akan sengaja membuat keputusan yang akan menjadikan mereka lebih buruk. Perilaku rasional dapat mempunyai dua makna, yaitu metode dan hasil. Dalam makna metode, perilaku rasional berarti tindakan yang dipilih berdasarkan pikiran beralasan, bukan berdasarkan kebiasaan, prasangka atau emosi. Sedangkan dalam makna hasil, tindakan yang benar-benar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Perluasan konsep rasionalis yaitu transpitas adalah syarat minimal konsistensi. Jika konsistensi tidak mensyaratkan transpitas, maka sesungguhnya ia tidak mensyarat apapun. Pengaruh infak terhadap utilitas. Infak sedekah adalah iuran yang sukarela, berapapun yang ingin keluarkan untuk orang lain yang membutuhkan. Sedangkan utilitas adalah rasa kepuasan yang berasal dari konsumsi, yaitu berkuasa memuaskan barang, jasa, dan kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan keempat yang membahas tentang teori konsumsi Islam, Al-Ghazali memandang
perkembangan ekonomi sebagian dari tugas-tugas kewajiban sosial farh al-kifayah yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau hal-hal ini tidak dipenuhi, kehidupan dunia akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa. Ia mengidentifikasikan 3 alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi. Yang pertama adalah mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan, dan yang kedua adalah mensejahterakan keluarga, dan yang ketiga adalah membantu orang lain yang membutuhkan. Dalam membangun teori utility foundation digunakan 3 aksioma pilihan rasional. Yang pertama adalah kompeten, yang kedua adalah konsisten, dan yang ketiga adalah berkelanjutan. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kelima ini membahas tentang teori permintaan. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dalam periode tertentu. Permintaan dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu permintaan absolut dan permintaan efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang yaitu keinginan atau selera masyarakat, jumlah para peminat, kualitas pembeli. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam pertemuan ke-6 ini membahas tentang teori produksi Islam. Pengertian sederhana, produksi berarti menghasilkan barang atau jasa. Menurut ilmu ekonomi, produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang maupun jasa atau kegiatan menambah nilai atau guna manfaat suatu barang. Manfaat produksi dalam ekonomi Islam yaitu tidak memandang unsur mudarat bagi orang lain dan melakukan ekonomi yang memiliki manfaat di dunia dan akhirat. Produksi yang diharamkan dalam Islam adalah apabila tidak memenuhi prinsip-prinsip yang ada dalam ekonomi Islam, yaitu keadilan dan kesesamaan dalam produksi Islam, memenuhi takaran, ketetapan, kelugasan, dan kebenaran, menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam. Fungsi produksi adalah hubungan antara input dan output yang menghasilkan dalam suatu periode atau suatu gambaran bagaimana produsen berperilaku dalam memproduksi barang atau jasa. Dalam teori ekonomi ada 3 fungsi ekonomi, yaitu produk total, produk marginal, dan produk rata-rata. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam pertemuan ke-7 ini membahas tentang teori produksi Islam. Revenue sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari 2 kata, yaitu revenue yang berarti hasil, menghasilkan, mendapatkan, sedangkan sharing adalah bentuk kata kerja dari share yang berarti bagian atau bagian. Revenue sharing berarti pembagian hasil, menghasilkan atau pendapatan. Pengertian profit sharing. Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagian keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan sebagai laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan atau suatu perusahaan lebih besar dari biaya total. Itulah tadi pemaparan saya dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-7 dalam ekonomi mikro Islam. Alhamdulillah, jika ada kesalahan itu datangnya dari diri saya, jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena saya adalah manusia biasa yang tak luput dari sebuah kesalahan. Alhamdulillah, akhir kata saya ucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.